Nah, anak-anak, tadi lagu yang kedua kita sudah nyanyikan, yaitu berbicara tentang 9 buah roh. Dan firman Tuhan kali ini masih tetap berbicara tentang 9 buah roh. Nah, mungkin anak-anak masih ingat beberapa bulan yang lalu tentang buah-buah roh ini pernah dibawakan, diceritakan oleh Om Yusuf ya. Masih ingat kan? Nah, kali ini akan diulang kembali 9 buah roh. Nah, siapa yang tahu di rumah? 9 buah roh itu terdapat di dalam kitab apa? Ada yang tahu? Ya, di rumah sana yang pakai baju biru, baju merah, baju kuning. Iya, betul. Cerita tentang buah-buah roh itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, anak-anak di rumah tahu enggak apa semua itu 9 buah roh? Ada yang bisa ingat? Ya, benar. Yang pertama itu adalah kasih. Kasih ya. Yang kedua, apa? Ayo baca Alkitabnya dalam ayat 22 sampai 23 di situ dijelaskan buah-buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita selalu. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Yang kelima adalah kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan. Dan yang ketujuh adalah kesetiaan. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. Nah, anak-anak, mari disimak. Tante Mei akan menjelaskan apa artinya itu sukacita dan seterusnya dan seterusnya. Ya, anak-anak kelas Madya Pratama yang sudah bisa menulis bisa mencatat supaya ketika ada pertanyaan apa itu kasih yang dimaksud dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, anak-anak tahu dan dapat diterapkan di dalam kehidupan anak-anak yang ada di rumah. Oke, mari simak penjelasan Tante Mei pada saat ini. Oke. Ya, buah roh yang pertama adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Tuhan mau kita saling mengasihi. Ada kasih dalam hidup anak-anak semua. Artinya kita selalu memperhatikan dan mencari yang terbaik untuk orang lain. Mengasihi orang lain dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa membeda-bedakan baik yang kaya, miskin, kecil, besar. Kita mengasihi seperti Allah sudah mengasihi kita. Yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita ini adalah perasaan senang dan gembira yang disebabkan oleh kasih. Yang poin pertama tadi, artinya bahwa kita selalu bersukacita. Beda ya bahagia dan sukacita. Kalau bahagia itu hanya sesaat, tetapi sukacita itu ada sampai selama-lamanya ya. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi bersukacita ini
sangat erat hubungannya dengan bersyukur. Ketika anak-anak bersyukur, mengalami apa saja dalam dunia ini, anak-anak akan tetap bersuka cita karena ada ucapan syukur yang keluar dari hidup anak-anak. Terima kasih Tuhan buat berkat hari ini. Walaupun anak-anak sakit, anak-anak bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan pada saat anak-anak sakit, anak-anak tidak akan terpuruk, tidak akan merasa sendiri, tetap bersyukur karena Tuhan, walaupun anak-anak sakit, Tuhan tetap memelihara. Jadi bersyukur senantiasa supaya ada sukacita di dalam hidup anak-anak. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah rasa tenang dalam hati dan pikiran, ya. Ada rasa aman karena anak-anak yakin bahwa Bapa di surga selalu memelihara anak-anak. Tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan, apalagi saat ini ya ada virus corona. Anak-anak tidak merasa takut karena anak-anak yakin bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara anak-anak. Ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus menjadi bahagian dari semua anak-anak yang ada di rumah. Ya, kesabaran. Ya, yang keempat adalah kesabaran. Artinya anak-anak mempunyai ketabahan dalam menghadapi segala keadaan, ya. Tidak cepat marah, panjang sabar, tidak mudah putus asa, dan selalu menantikan waktunya Tuhan. Percaya akan kebaikan Tuhan. Anak-anak harus sabar ketika ada sesuatu yang anak-anak inginkan. Minta sama mama, papa, kemudian mama papa belum punya uang, anak-anak sabar menanti. Anak-anak bilang sama mama, iya ma, nanti ya, nanti kalau sudah ada uang, boleh ya dibelikan, boleh. Sabar menanti sampai waktunya Tuhan itu terjadi atas hidup anak-anak. Roma 12 di situ dikatakan, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabar menanti janjinya Tuhan. Yang kelima adalah kemurahan. Artinya kemurahan itu tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau menyebabkan orang lain itu menderita. Kita ingin selalu orang lain itu berbahagia, mau menolong orang lain dengan apa yang dapat kita berikan dan kita lakukan. Kalau misalnya ada teman kita yang berkekurangan, kita bilang, mama, tolong ya ma, dibantu teman saya, hari ini mereka susah. Jadi kita punya hati yang ingin orang lain juga senang, ingin orang lain juga berbahagia. Kalau ada hal-hal yang melihat anak-anak, ada teman yang menderita, anak-anak langsung kasihan, anak-anak langsung jatuh belas kasihan, dan anak-anak menolong. Itu adalah bagian daripada buah roh, yaitu kemurahan. Dan yang keenam adalah kebaikan. Ya, adalah kebaikan. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi anak-anak harus selalu baik ya dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Ya, anak-anak menyukai keadilan, anak-anak menyukai kebenaran dan tidak suka kejahatan, selalu berbuat baik. Kalau ada teman-teman kita yang salah, kita menegurnya dengan kasih ya, dan kita mengajak orang lain untuk hidup di dalam kebenaran. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, anak-anak harus setia ya, setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Setia beribadah, setia berdoa, dan setia baca firman Tuhan ya. Setia melakukan yang baik. Jangan hari ini lakukan yang baik, besok yang tidak baik. Jadi anak-anak harus tetap ya punya komitmen yang teguh dan kokoh untuk setia kepada Tuhan. Karena
Tuhan sudah memberikan teladan bahwa Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Artinya anak-anak tidak suka marah, ya, selalu berbicara dengan lemah lembut, tidak kasar berbicara, atau suka itu kalau ada yang berbuat jahat kepada anak-anak, anak-anak balik lagi jahat, malah dipukul, ditinju, dibogem, ditendang. Tidak boleh seperti itu. Anak-anak harus bersikap sebagai anak Tuhan yang baik, ya, menegur teman-teman kalau ada yang berbuat salah, dan suka mengampuni. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Artinya anak-anak harus menguasai keinginan. Kadang-kadang ada keinginan yang tidak tercapai. Anak-anak marah, suka meraju, ngambek, tidak mau makan, tidak mau belajar, apalagi tidak mau beribadah. Ya awas iblis musuh kita sudah mengintip anak-anak. Jadi anak-anak harus menguasai diri, sabar menunggu waktunya Tuhan. Penguasaan diri, ya, sabar dalam menghadapi apapun yang terjadi, ya. Jangan ketika bilang ayo marah, anak-anak langsung marah. Tidak, kadang-kadang sudah berteriak. Harus bisa menguasai diri supaya ada sukacita senantiasa dalam hidup anak-anak. Oke, mantap. Semua mau melakukan apa yang Tuhan inginkan? 9 buah roh. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini, ya. Semoga anak-anak dapat melakukan, ya, berusaha belajar dari hal-hal yang terkecil dahulu. Anak-anak terapkan buah-buah roh sehingga Tuhan senang, ya, sehingga Tuhan melihat, wow, anak-anak sekolah minggu Samuel, Penlap Samuel adalah anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Oke, ya, mari jadikanlah pribadi anak-anak itu pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Semua harus berusaha. Guru-guru sekolah minggu juga harus berusaha untuk melakukan 9 buah roh. Orang tua, mama, papa di rumah, tidak terkecuali anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, tapi dari hal-hal yang kecil saja kita mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan. Oke, ya, mari anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Semoga anak-anak yang dengan setia beribadah setiap hari Minggu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Tuhan siap memberkati. Berkati orang tua Tuhan yang dengan setia mendampingi anak-anak untuk melakukan ibadah secara online ini. Dan biarlah Tuhan hari demi hari kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak yang di rumah Tuhan pada masa mereka belajar secara online. Tuhan, kami percaya hikmat, takut akan Tuhan akan menjadi bahagian anak-anak. Kiranya ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang diberkati. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.